Selamat datang kembali di sesi kupas tuntas kita. Hari ini kita akan nyelam lebih dalam nih ke bab 12 dari buku Entrepreneurial Marketing karya Kotler, Kartajaya, Hoi, dan Musri. Wah, bab yang menarik tuh. Ya kan? Judulnya aja udah bikin mikir, membangun kemampuan omni, dari persiapan hingga eksekusi. Anda mungkin pernah kepikiran nggak sih gimana caranya ya perusahaan bisa nyatuin keahlian yang beda-beda banget gitu buat tumbuh? Wus, cepet banget. Itu pertanyaan kunci memang. Gak gampang pastinya. Nah, di sesi ini kita bakal coba kupas tuntas gimana perusahaan bisa secara strategis ya, ngebangun dan yang penting nih, menggabungkan kemampuan-kemampuan krusial. Jadi bukan cuma punya aja, tapi gimana make-nya bareng-bareng gitu ya? Betul. Mulai dari persiapannya, nyari orang yang pas, sampai nanti eksekusi strateginya biar bisa unggul. Apalagi pasarnya kan, wah geraknya cepet banget sekarang. Sumber kita ya bab tadi itu. Oke, menarik. Coba deh kita lihat contoh yang diangkat di awal bab. Shopee, tahu kan? Oh, marketplace Orange itu. Siapa yang nggak tahu lah ya? Nah iya, mereka kan mulai dari tim cumit banget, cuma 10 orang di 2015. Nggak nyangka, 4 tahun kemudian meledak jadi 700 orang. Udah gitu ekspansi kemana-mana. Gila sih pertumbuhannya. Kebayang nggak sih tantangan terbesarnya tuh mungkin bukan cuma soal teknologinya, tapi gimana nalik talenta yang kemampuannya tuh beragam banget. Ya juga ya. Pasti butuh orang marketing, orang tech, orang operasi, orang HR. Macam-macam, ada yang harus bisa ngejelasin visi besar ke anak muda yang mungkin baru lulus, tapi di sisi lain harus bisa juga meyakinkan orang-orang senior yang udah pengalaman buat gabung, padahal bisnisnya lagi istilahnya roller coaster gitu kan. Nah, disitulah konsep kemampuan Omni ini jadi relevan banget ya kayaknya. Gimana semua kemampuan beda-beda itu bisa nyatu dan jalan bareng. Itu dia, yuk kita coba bongkar bareng-bareng konsep ini. Oke, siap. Dari cerita Shopee tadi aja udah kerasa banget ya, betapa pentingnya punya tim yang isinya tuh nggak cuma jago di satu hal aja. Betul. Nggak bisa cuma ngandelin satu departemen atau satu jenis keahlian. Orang yang katakanlah bisa jualan mimpi, ngeyakinin talenta muda soal budaya perusahaan, visi ke depan, tapi di saat yang sama butuh juga orang yang bisa bangun struktur, bikin sistem, nunjukin profesionalisme, biar kelihatan kredibel gitu kan di mata talenta senior atau mungkin investor. Benar banget. Itu dua sisi mata uang yang harus ada dua-duanya. Nah, gimana konsep kemampuan Omni ini bisa bantu kita ngelihat tantangan ini? Iya, gimana tuh? Ini poin yang sentral banget di bab ini. Mereka ngenalin istilah kemampuan Omni atau Omni Capabilities. Artinya gini, secara sederhana, sebuah organisasi itu punya kemampuan Omni kalau dia punya semua jenis kemampuan kunci yang dibutuhin. Semua ya, nggak cuma satu dua. Iya, semua yang relevan. Dan ini penting, mampu make atau memanfaatkan kemampuan itu secara bersamaan. Buat apa? Ya buat bersaing secara efektif. Oh, jadi nggak cuma punya A, punya B, punya C, tapi gimana A, B, C ini bisa main bareng gitu. Tepat. Istilahnya mungkin kayak orkestrasi kapabilitas. Nah, fokus bab ini tuh gimana cara ngebangun orkestrasi itu. Dan akarnya, ya ada di gimana perusahaan narik, ngebentuk, dan mempertahankan orang-orang dengan kemampuan-kemampuan ini. Orkestrasi, saya suka tuh istilahnya. Jadi bukan cuma alat musiknya lengkap, tapi dirijennya pinter maininnya bareng ya. Nah, bab 12 ini kan ngasih kerangka ya, kayaknya simple tapi dalam. Ada dua fase utama, persiapan dan eksekusi. Iya. Preparation dan execution. Ini kayaknya ada hubungannya sama model Omni House di bab sebelumnya ya, yang ada CIL sama PEPM itu. Betul sekali. Kerangka ini memang nyambung ke sana. Fase persiapan itu ibaratnya kayak ngumpulin bahan baku utamanya. Bahan bakunya apa tuh? Ya, orang-orangnya, orang-orang yang punya kombinasi kemampuan di spektrum CEL, creativity, innovation, entrepreneurship, leadership, yang cenderung lebih, katakanlah panas, eksploratif gitu ya. Oke, si mesin kreativitasnya lah ya. Dan juga orang-orang dengan kemampuan PI, PM, Productivity, Improvement, Professionalism Management, yang sifatnya lebih dingin, lebih terstruktur, lebih ke eksekusi, dan penjagaan kualitas. Jadi persiapan itu ngumpulin orang dengan dua kutub kemampuan ini. Iya, mendapatkan orang-orang dengan kombinasi itu. Nah, fase eksekusi itu baru ngomongin gimana perusahaan secara cerdas memanfaatkan dan mengintegrasikan talenta-talenta ini.
biar nggak jalan sendiri-sendiri, tapi beneran jadi satu kekuatan buat menang di pasar. Oke. Jadi dapat orangnya itu baru setengah jalan ya? Baru awal. Yang juga ditekankan di sini apalagi di era industri 4.0, ini ya, teknologi sama informasi itu penting banget. Tapi udah kayak, basic needs aja gitu. Udah jadi faktor generik. Maksudnya? Semua orang punya akses gitu. Kurang lebih gitu? Punya teknologi canggih atau data melimpah itu penting. Tapi bukan itu lagi pembeda utamanya. Yang benar-benar jadi differentiator itu ya manusianya. Orang di baliknya ya? Betul. Talenta yang mampu ngolah informasi itu, bikin keputusan cerdas dari data itu, terus ngejalanin keputusannya. Makanya cara rekrutmen konvensional, yang mungkin cuma lihat CV, lihat pengalaman kerja doang, itu udah nggak cukup lagi. Perlu pendekatan yang lebih, strategis. Wah, menarik nih. Jadi bukan cuma butuh orang pinter teknologi, tapi orang yang bisa mikir kritis, kreatif, sekaligus bisa jalanin dengan rapi ya, pakai teknologi dan info itu. Oke deh, coba kita bedah bahan baku ini di fase persiapan. Mulai dari kelompok CIL dulu ya, yang panas tadi. Boleh. Kemampuan pertama, kreativitas. Ini kan sering diomongin, tapi esensinya apa sih di sini? Bukan cuma ide aneh-aneh kan? Hahaha, bukan cuma ide aneh. Kreativitas di sini tuh lebih luas. Mencakup misalnya rasa ingin tahu yang gede banget, terus kemampuan mikir out of the box, keluar dari kebiasaan. Dan yang penting, orientasinya tuh ke problem solving, nyari solusi. Oke, jadi ada tujuannya ya, bukan asal kreatif. Betul. Nah, yang menarik lagi, bab ini nggak cuma ngomongin ciri orang kreatif, tapi juga ciri perusahaan yang bisa numbuhin kreativitas. Oh, jadi lingkungannya juga penting. Banget. Percuma rekrut orang paling kreatif sedunia kalau masuk ke perusahaan yang kaku, birokratis, semua serba diatur. Ciri perusahaan yang dukung kreativitas itu, misalnya, ngasih kebebasan dan otonomi ke karyawannya buat eksplorasi. Nggak terlalu dikekang gitu ya. Iya. Terus ngedorong kolaborasi lintas fungsi. Jadi orang marketing bisa ngobrol enak sama orang IT, sama orang produk, tanpa sekat-sekat yang kaku. Komunikasinya juga non-hierarkis, lebih cair. Jadi ide bisa datang dari mana aja. Betul. Terus ada toleransi terhadap risiko atau kegagalan kecil. Kalau tiap kali salah langsung dihukum, ya orang jadi takut nyoba hal baru kan? Dan terakhir, tentu aja, dukungan sumber daya. Kalau ada ide bagus tapi nggak ada budget atau waktu buat ngembangin, ya sama aja bohong. Oke, jadi butuh komitmen dari perusahaannya juga ya. Lanjut, inovasi. Apa bedanya nih sama kreativitas tadi? Terus orang yang inovatif itu kayak gimana cirinya? Kalau kreativitas itu lebih ke munculin ide barunya. Inovasi itu lebih ke mewujudkan ide itu jadi sesuatu yang bernilai nyata. Bisa produk baru, layanan baru, proses kerja baru, atau bahkan model bisnis baru. Jadi lebih ke eksekusinya ya? Bisa dibilang gitu. Tapi juga proses penemuannya. Ciri talenta inovatif yang disebut di buku ini, misalnya, punya semangat belajar yang gak pernah mati, pengen tahu terus. Terus, ada dorongan kuat buat perbaikan berkelanjutan, gak cepat puas. Gak gampang puas. Iya. Terus mereka nyaman sama proses iteratif. Coba, mungkin gagal, perbaiki, coba lagi, gitu terus. Makanya butuh mental baja juga, nggak gampang nyerah. Wah, berat juga ya. Dan biasanya, orang inovatif itu punya energi positif yang nular, bisa ngajak orang lain semangat. Terakhir, mereka juga detail-oriented pas eksekusi. Nggak cuma ide gede tapi nggak bisa diwujudin. Oke, kalau perusahaannya gimana biar inovatif? Mirip sama kreativitas tadi, lingkungan penting. Perusahaan inovatif biasanya punya niat strategis yang emang basisnya inovasi. Terus ngasih ruang aman buat eksperimen, termasuk kemungkinan gagal atau freedom to fail itu tadi. Berani gagal ya? Berani gagal secara cerdas tentunya. Terus sangat mendorong kolaborasi karena inovasi jarang datang dari satu orang doang. Punya sistem knowledge management yang bagus, biar pembelajaran dari proyek-proyek sebelumnya nggak hilang, dan strukturnya fleksibel, nggak kaku. Coba, gagal, perbaiki, coba lagi. Itu kayak semangat startup banget ya. Banget. Nah, ini nyambung nih ke kemampuan berikutnya di CLE, kewirausahaan atau entrepreneurship. Kalau ini ciri spesifiknya apa di level individu, dan gimana perusahaan, bahkan yang udah gede, bisa numbuhin jiwa kayak gini? Kalau buat individunya, ciri utamanya ada 3 nih yang disorot. Pertama, jeli banget lihat peluang, opportunity seeker. Di tengah masalah pun, dia bisa lihat potensi. Kedua, berani ambil risiko, tapi bukan ngawur ya, risk taker yang udah diperhitungkan.
Kalkulatif gitu ya? Ya. Ketiga, dia pinter banget bangun dan manfaatin jaringan. Network kolaborator. Tahu siapa harus dihubungin buat apa? Nah, kalau buat numbuhin jiwa kewirausahaan di dalam perusahaan gede atau intrapreneurship, itu emang tantangan. Gimana caranya tuh? Menurut bab ini, caranya antara lain ya secara sadar, ngedorong orang buat berani ambil risiko yang bertanggung jawab tadi. Terus, promosiin kolaborasi, baik di dalam maupun keluar. Kasih tantangan-tantangan baru yang bikin orang keluar dari zona nyaman. Biar nggak gitu-gitu aja ya kerjaannya. Betul. Terus, ukur kemajuan nggak cuma dari hasil akhir, tapi juga dari proses belajarnya, eksperimennya, dan fasilitasi pengembangan diri karyawan ke arah sana. Mungkin lewat pelatihan atau proyek khusus. Oke, terakhir nih di kelompok panas, CIL. Kepemimpinan atau leadership. Ini kan sering banget dibahas ya. Tapi dalam konteks omni-capability ini, leadership yang kayak gimana sih yang dibutuhin? Leadership di sini tuh bukan cuma soal jabatan struktural ya, lebih ke influence dan kemampuan ngarahin. Ciri utamanya, pertama, harus visioner, bisa lihat gambaran besar ke depan. Nggak cuma mikirin hari ini ya. Enggak. Terus, bisa mikir strategis, gimana cara nyampe ke visi itu. Mampu jadi motivator, nginspirasi tim, biar semangat ngejar tujuan bareng. Komunikasinya juga harus kuat dan efektif. Biar pesannya nyampe ya. Ya, terus harus efektif dalam ngambil keputusan, nggak ragu-ragu tapi juga nggak gegabah. Fokus juga ke pengembangan orang lain lewat coaching atau mentoring. Dan terakhir, ya pemimpinnya sendiri juga harus mau terus belajar dan berkembang. Nah, cara perusahaan numbuhinnya gimana? Mirip sama entrepreneurship tadi. Menariknya iya, caranya mirip. Kasih tantangan nyata, ukur kemajuannya, fasilitasi pengembangannya. Ini nunjukin kalau leadership sama entrepreneurship itu kayaknya dua sisi yang saling terkait erat di sini. Sama-sama butuh keberanian, visi, dan kemampuan menggerakkan. Oke, jadi CIL ini ibarat api semangatnya ya. Kreativitas, inovasi, kewirausahaan, kepemimpinan. Ini yang bikin maju, bikin terobosan. Tapi kalau api doang, bisa-bisa malah kebakar semua nggak keruan ya. Haha, bisa jadi. Perlu ada penyeimbangnya. Nah, disinilah kelompok PIPM masuk ya. Productivity, Improvement, Professionalism, Management. Sisi yang lebih dingin, lebih terstruktur. Kita mulai dari produktivitas. Ini artinya apa sih? Sibuk gitu? Bukan sekedar sibuk. Produktivitas di sini tuh lebih ke efektif mencapai hasil yang diinginkan. Jadi outputnya jelas. Ciri individu yang produktif itu misalnya pinter banget ngatur waktu. Time management ya? Betul. Terus orientasinya kuat banget ke hasil, results oriented. Teliti juga sama detail-detail penting, nggak asal jadi. Mampu fokus ngerjain tugas, nggak gampang keganggu. Dan komunikasi dasarnya jelas, efisien, to the point. Oke. Kalau perusahaannya gimana ya biar produktif? Nah, kalau perusahaannya, kuncinya ada di beberapa hal menurut buku ini. Pertama, daftar prioritasnya harus jelas buat semua orang. Jadi tahu mana yang harus dikerjain duluan. Biar nggak semua dikerjain barengan ya? Iya, biar fokus. Kedua, ada waktu kerja yang emang didedikasikan buat fokus, nggak diganggu meeting atau interupsi terus-menerus. Ketiga, meetingnya efektif. Ada agenda jelas, ada hasil, dan nggak kebanyakan. Penyakit banyak perusahaan tuh meeting melulu. Hahaha, iya. Keempat, ada penekanan kuat ke tujuan bersama, shared goals. Jadi semua orang tahu kontribusinya kemana. Dan terakhir, alur komunikasinya lancar, nggak mampet di mana-mana. Ini semua fondasi biar energi CIL tadi nggak sia-sia. Masuk akal banget. Ide sebagus apapun kalau eksekusinya lambat atau berantakan ya percuma ya. Lanjut, perbaikan atau improvement. Ini mirip inovasi nggak sih? Kok kayak sama-sama bikin jadi lebih baik? Mirip tapi fokusnya agak beda. Kalau inovasi tadi kan seringkali soal lompatan besar, perubahan radikal, nemuin cara baru. Nah, kalau improvement ini lebih ke perbaikan berkelanjutan, langkah demi langkah, di proses yang udah ada. Oh, kayak Kaizen gitu ya? Persis, semangatnya kayak gitu. Perbaikan kecil, tapi terus-menerus. Ciri orang yang kuat di sini tuh biasanya disiplin banget. Terus, kerjanya basisnya data-driven, bukan asumsi atau perasaan doang. Harus ada buktinya ya? Iya, sangat paham dan fokus ke proses. Gimana cara kerja bisa lebih efisien, lebih efektif. Teliti juga sama detail, sabar, karena perbaikan itu kan butuh waktu, nggak instan. Dan punya kemauan buat terus belajar cara kerja yang lebih baik. Oke, perusahaan ngedorongnya gimana? Biasanya dengan cara, pertama, bikin standar kerja yang jelas dulu. Kan nggak bisa memperbaiki sesuatu kalau standarnya aja nggak ada.
Jadi ada patokannya ya? Betul. Terus, nyediain ruang dan waktu buat belajar. Entah itu pelatihan atau sekedar berbagi pengalaman. Memfasilitasi knowledge management, biar praktik terbaik bisa kesebar ke semua orang. Ngedorong dokumentasi proses, biar jelas alurnya. Dan netapin standar kualitas yang juga jelas. Oke, jadi inovasi itu lompatannya, improvement itu langkah kecil tapi konsistennya ya. Dua-duanya penting berarti. Sangat penting. Berikutnya profesionalisme. Nah ini kadang kedengarannya kaku ya, tapi kayaknya penting banget buat bangun trust. Apalagi kalau perusahaan udah gede kayak Shopee tadi. Penting banget. Ini kayak fondasi etika dan integritasnya. Profesionalisme itu bukan cuma soal penampilan loh ya. Ciri utamanya, pertama, integritasnya tinggi. Jujur, omongan sama perbuatan sama. Walk the talk gitu ya. Iya. Kedua, akuntabel, bertanggung jawab sama kerjaannya. Kalau salah yang ngaku, terus perbaiki. Ketiga, nunjukin rasa hormat ke rekan kerja, atasan, bawahan, juga ke aturan main. Saling menghargai lah ya. Betul. Keempat, soal penampilan itu lebih ke kesesuaian sama konteks. Nggak harus selalu formal kaku, tapi pantes lah. Kelima, punya skill komunikasi interpersonal yang baik. Tahu cara ngomong yang pas di situasi beda-beda. Dan keenam, patuh sama aturan dan budaya kerja yang udah disepakati. Nah, perusahaan ngebangunnya gimana? Lewat aturan aja cukup? Aturan itu penting sebagai dasar, tapi nggak cukup. Perusahaan perlu netapin aturan dan budaya kerja yang jelas dan ditegakkan secara konsisten. Terus, selalu nekanin pentingnya etika dalam setiap keputusan dan tindakan. Ngasih pelatihan soft skills juga, terutama komunikasi dan kerjasama. Feedback juga penting ya. Penting banget. Ngasih feedback yang konstruktif, baik positif maupun negatif. Dan terakhir, promosiin kerjasama tim yang saling menghargai tadi. Jadi, profesionalisme itu bukan cuma tanggung jawab individu, tapi dibentuk bareng-bareng sama lingkungan kerjanya. Oke. Terakhir nih di kelompok PIPM, manajemen. Apa bedanya sama kepemimpinan tadi? Kan manajer biasanya juga mimpin. Nah, ini sering jadi perdebatan klasik ya, leader versus manager. Tapi dalam konteks buku ini penekanannya agak beda. Kalau leadership tadi kan lebih fokus ke visi, inspirasi, arah jangka panjang, ngajak orang mau ikut. Lebih ke why dan where-nya ya. Bisa dibilang gitu. Nah, kalau manajemen ini lebih fokus ke bagaimana cara nyampe ke tujuan itu secara efisien dan efektif dalam operasional sehari-hari. Lebih ke how-nya. Oke. Jadi kemampuannya apa aja tuh? Kemampuan manajemen itu mencakup ya fungsi manajemen klasik, merencanakan kerjaan, siapa ngerjain apa, kapan, mengorganisir sumber daya, orang, budget, waktu, melaksanakan rencana itu, execution, dan mengendalikan atau memonitor kemajuannya. Udah sesuai rencana belum, ada masalah nggak? Planning, organizing, actuating, controlling ya. Kurang lebih itu intinya. Tapi nggak cuma itu. Orang dengan kemampuan manajemen yang baik juga harus efektif ngambil keputusan taktis sehari-hari. Punya pandangan luas, kayak lihat dari helikopter gitu, helikopter view. Jadi bisa lihat detail, tapi nggak lupa gambaran besarnya. Biar nggak kejebak di hal-hal kecil ya. Betul. Terus, biasanya mahir juga ngelola proyek, project management. Mampu bangun tim yang solid buat ngerjain tugas-tugasnya, dan harus adaptif juga sama perubahan. Cara perusahaan ngebangun kemampuan manajemen ini gimana? Biasanya lewat beberapa cara. Misalnya, punya rencana sukses yang jelas, jadi ada persiapan buat calon-calon manajer masa depan. Komunikasi terbuka soal target dan gimana kinerja diukur. Pakai metrik atau KPI yang relevan. Biar jelas ukurannya ya. Ya. Terus, ngasih otonomi ke manajer buat ngelola timnya, tapi tetap ada akuntabilitasnya. Dan yang penting juga, ada program coaching dan mentoring dari manajer-manajer yang lebih senior. Jadi ada transfer ilmu dan pengalaman. Oke, lengkap sudah nih 8 kemampuan. CIL yang panas dan PIPM yang dingin. Rasanya kalau perusahaan punya semua ini, wah kuat banget ya. Tapi bab ini kan juga bilang realistis aja. Jarang banget ada orang yang super yang punya ke-8 kemampuan ini di level tinggi semua. Nah, iya. Itu poin penting. Mungkin kita kuat di 2 atau 3 aja. Terus gimana dong? Apa berarti nggak bisa bangun kemampuan Omni kalau nggak ada Superman-nya? Nah, ini dia kunci berikutnya yang penting banget dibahas di bab ini. Soal integrasi dan perlunya manajemen talenta yang strategis. Justru karena jarang ada individu super yang komplit 8-8-nya. Jadi gimana? Makanya, kekuatan Omni itu munculnya bukan dari individu, tapi dari tim dan organisasi secara keseluruhan.
Perusahaan itu nggak perlu pusing nyari unicorn langka yang punya semua 8 kemampuan itu. Nggak usah nyari yang sempurna ya. Nggak perlu. Yang jauh lebih penting adalah gimana perusahaan secara sadar dan strategis ngelakuin beberapa hal. Pertama, dia harus identifikasi dulu kombinasi kemampuan mana aja sih yang paling krusial buat nyampe tujuan strategis dia saat ini dan ke depan. Jadi beda-beda tiap perusahaan ya. Bisa jadi, tergantung industrinya, target pasarnya, strateginya apa. Nah, setelah tahu butuhnya apa, baru yang kedua, dia mencari dan merekrut talenta yang punya kekuatan di area-area kunci tadi. Tujuannya, biar secara kolektif, tim atau organisasinya punya portofolio kemampuan yang lengkap. Oh, jadi kayak main puzzle ya, ngumpulin kepingan-kepingan yang beda tapi saling ngelengkapin. Persis. Ketiga, nggak cuma rekrut, tapi juga mengembangkan talenta yang udah ada. Mungkin ada yang potensial di satu bidang, bisa diasah lagi, atau bahkan bisa diajarin kemampuan baru. Biar makin kuat timnya. Iya. Keempat, menugaskan orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat ke tugas atau proyek yang tepat. Jangan sampai orang kreatif disuruh ngerjain kerjaan super repetitif, atau sebaliknya. Harus pas ya penempatannya. Harus pas. Dan kelima, ya mempertahankan talenta kunci ini. Udah susah-susah dicari, dikembangin, jangan sampai gampang dibajak kompetitor. Nah, rangkaian proses inilah yang disebut strategy-driven talent management. Manajemen talenta yang didorong strategi ya? Betul. Fokusnya bukan lagi sekedar, ada posisi kosong, cari orang buat ngisi. Tapi lebih ke gimana kita bangun sebuah mesin kapabilitas yang isinya lengkap, terintegrasi, dan benar-benar sejalan sama arah strategis perusahaan. Wah, ini cara pandang yang beda ya soal HR atau talenta. Jadi bukan soal nyari individu sempurna, tapi ngerancang tim impian di mana kekuatan yang beda-beda itu bisa nyatu, saling nutupin kelemahan, dan semuanya didorong sama strategi bisnis. Tepat sekali. Kalau kita balik ke contoh Shopee tadi, mungkin mereka nggak nyari satu orang yang jago coding, sekaligus jago ngomong di depan umum, sekaligus jago ngatur resiko keuangan. Itu susah banget pasti. Hampir nggak mungkin lah ya. Tapi mereka secara strategis mungkin rekrut orang yang jago codingnya, rekrut orang lain yang jago public speakingnya, rekrut lagi yang jago manajemen risikonya. Terus mereka bikin sistem atau cara kerja biar ketiga orang ini bisa kerja bareng secara efektif buat tujuan besar tadi, ekspansi cepat, dominasi pasar. Nah, itu dia contoh penerapan konsepnya. Ini masuk akal banget sih, dan ini ngebawa kita ke fase eksekusi ya. Udah dapet nih orang-orangnya dengan kombinasi kemampuan yang pas, terus gimana? Perusahaan bener-bener memake kombinasi talenta ini di lapangan. Betul. Fase eksekusi ini ya tentang ngehidupin portofolio talenta yang udah dibangun tadi. Gimana biar nggak cuma jadi pajangan atau potensi doang. Ini nyangkut beberapa aspek praktis di perusahaan. Misalnya apa aja tuh? Misalnya, gimana struktur organisasinya dirancang? Apakah strukturnya justru bikin sekat-sekat antar departemen? Atau malah ngedorong kolaborasi lintas fungsi? Misal antara tim CIL yang penuh ide sama tim PM yang rapi eksekusinya, gimana mereka bisa kerja bareng? Jangan sampai malah saling sikut ya. Nah, itu dia. Terus gimana sistem pengukuran kinerja sama insentifnya? Apakah cuma ngehargain hasil akhir yang kelihatan, PM, atau juga menghargai proses eksperimen, pembelajaran, bahkan kegagalan cerdas, CIL? Wah, ini tricky nih. Banget. Terus, gimana budaya perusahaannya dibangun? Apakah budayanya bikin orang nyaman buat ngomong apa adanya, buat debat ide secara sehat, buat ngasih masukan, buat merasa aman ngambil resiko yang udah diperhitungkan? Atau malah budayanya bikin orang takut salah, takut ngomong? Rasa aman psikologis itu ya? Betul. Psychological safety. Ini semua bagian dari eksekusi. Gimana strategi talenta tadi diterjemahin jadi praktik nyata sehari-hari yang bikin kemampuan Omni itu bisa benar-benar berfungsi optimal. Wah, jadi jauh lebih kompleks ya daripada sekedar bikin daftar 8 kemampuan tadi. Eksekusi ini benar-benar soal gimana sistem, struktur, sama budaya perusahaan bisa jadi lem perekat dan pelumas biar orkestrasi tadi jalan lancar. Bisa dibilang gitu. Contohnya tadi, tim marketing yang kreatif, C, PI, perlu banget kerjasama sama tim operasional yang mikirin efisiensi, PI. Dan tim keuangan yang jaga akuntabilitas, PM. Gimana cara mereka komunikasi biar nyambung? Kalau ada beda pendapat, gimana nyelesainnya? Siapa yang mastiin semua tetap on track ke tujuan strategis? L. Ini tantangan nyata di fase eksekusi ya. Tepat sekali.
Dan seringkali, justru disinilah letak kegagalan banyak inisiatif bagus. Perusahaan mungkin udah bagus nih rekrutmennya, dapat orang-orang hebat, fase persiapan oke, Tapi pas dijalanin, tapi pas dijalanin, ternyata gagal nyiptain lem perekat antar mereka, gagal bikin sistem yang bikin mereka bisa kerja bareng secara optimal. Akhirnya, potensinya nggak keluar, malah mungkin jadi konflik. Makanya, ngebangun kemampuan Omni ini tuh proses yang berkelanjutan, butuh perhatian serius dari pimpinan puncak. bukan cuma tugasnya HR berarti ya. Jelas bukan? Ini tanggung jawab strategis semua lini pimpinan. HR perannya penting sebagai fasilitator dan pengelola sistemnya, tapi komitmen dan contoh harus dari atas. Oke. Jadi setelah kita kupas tuntas cukup dalam nih, apa ya intisari utama yang bisa kita ambil dari bab 12 ini? Kalau saya coba simpulin nih ya. Silakan. Jadi, ngebangun kemampuan Omni itu intinya adalah gimana kita secara sadar, secara sengaja, nyiptain dan ngelola perpaduan yang pas antara energi CIL, si kreativitas, inovasi kewirausahaan kepemimpinan, dengan kedisiplinan PIPM, produktivitas perbaikan profesionalisme manajemen. Perpaduan ya, bukan salah satu aja. Betul, perpaduan. Dan kuncinya ada di dua fase tadi. Persiapan, yaitu dapetin talenta dengan kombinasi kemampuan yang pas sesuai strategi, dan eksekusi, yaitu nyiptain sistem, struktur, sama budaya yang bikin talenta-talenta itu bisa kerja bareng secara efektif buat ngejar tujuan. Peringkasan yang bagus. Contoh Shopee tadi ngingetin kita kalau pertumbuhan yang gila-gilaan itu seringkali justru didorong oleh kemampuan ngelola paradoks ini. Gimana caranya bisa lincah, cepat, inovatif, CL, tapi di saat yang sama juga tetap terstruktur, efisien, profesional, PIPM. Nah, pertanyaannya sekarang, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin? Nah, iya. Kenapa Anda perlu peduli sama konsep kemampuan Omni ini? Sebetulnya ini relevan banget. Nggak peduli posisi Anda sekarang apa. Entah Anda lagi mimpin tim, atau jadi anggota tim, atau bahkan lagi ngelola karir Anda sendiri. Relevan gimana tuh? Ya, dengan kita paham spektrum kemampuan CL dan PIPM ini, dan gimana idealnya mereka itu saling melengkapi, ini bantu kita ngelihat dunia kerja yang makin kompleks ini dengan kacamata baru. Kita nggak bisa lagi cuma ngandelin satu atau dua keahlian spesialis doang. Harus lebih luas ya? Harus lebih utuh, lebih holistik. Kita perlu ngembangin pendekatan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Coba deh kenali diri sendiri. Kekuatan Anda lebih condong kemana sih? Apakah lebih ke CIL yang panas atau PPM yang dingin? Nggak ada yang lebih bagus ya, dua-duanya dibutuhin. Terus setelah tahu? Setelah tahu kekuatan Anda di mana, pikirin gimana Anda bisa ngasih kontribusi terbaik dengan kekuatan itu. Dan yang nggak kalah penting, gimana Anda bisa kolaborasi sama orang lain yang punya kekuatan beda buat nutupin kelemahan Anda. Dan sebaliknya, ini kunci sukses, baik buat diri sendiri maupun buat tim. Nah, ini nyambung ke pertanyaan penutup nih buat Anda renungin di rumah atau di jalan pulang nanti. Tadi kan kita udah sepakat ya, jarang banget ada orang yang sempurna punya ke-8 kemampuan ini. Iya, itu faktanya. Coba deh Anda refleksikan sebentar. Dari 8 kemampuan yang kita bahas tadi, kreativitas, inovasi, kewirausahaan, kepemimpinan, produktivitas, perbaikan, profesionalisme, dan manajemen, kira-kira kemampuan mana sih yang menurut Anda pribadi paling perlu Anda kembangin saat ini, sesuai sama peran atau tujuan Anda sekarang atau ke depan? Pertanyaan bagus buat introspeksi. Dan mungkin yang lebih penting lagi dari sekedar ngembangin diri sendiri, gimana caranya Anda bisa secara strategis menggabungkan kekuatan unik yang Anda punya itu dengan kekuatan orang lain di sekitar Anda, di tim Anda, di organisasi Anda. Biar apa? Biar bisa nyiptain kemampuan Omni secara kolektif dan akhirnya bisa mencapai hasil yang jauh lebih besar daripada kalau Anda cuma kerja sendirian atau cuma ngandelin kekuatan Anda doang. Kolaborasi strategis ya kuncinya. Itu dia. Oke deh. Itulah eksplorasi kita kali ini, yang kita dasarkan pada bab 12 dari buku Entrepreneurial Marketing. Semoga obrolan kita bisa ngasih perspektif baru ya, tentang gimana ngebangun keunggulan lewat talenta dan kolaborasi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di sesi Kupas Tuntas kita berikutnya.